Halo teman-teman, kami dari kelompok kinestetik dengan anggota Ivan Alfiansyah, Monica Priscilia, Nira Ayu Mareta, Siti Nadifa Alma, Syifa Aulia, dan Tati Meilani. Dengan bangga memperkenalkan proyek kami yang berjudul Permainan Tradisional sebagai Kearifan Lokal. Penuh tapi dia udah ketahuan tuh udah dihancurin lagi si benteng yang lagi disusun sama yang lagi gagal, berarti kalah. Itu hanya bedanya Iya, aku mau bisa finish begitu. Bedanya kita beta. main. Gimana? Misalnya gue jadi kucing nih, berarti gue yang jaga benteng. Iya, satu orang doang kan yang jaga Iya, benteng. nah makanya itu kalau makan permainan ini selagi lu gagal mulu, ya udah lu jadi yang jaga mulu. Jadi Iya, gue harus kayak nemuin kayak lu kayak. berempat. Tapi misalnya gue lagi nyari si Alma nih, ketebak nih sama gue lari kan, mau sambil pegang batunya terus bilang bancakan gitu. Lu udah keburu hancurin benteng gue, ya udah gue jadi kucing lagi begitu. Iya, jadi kayak di kayak Oh, kayaknya emang boy-boyan itu tuh apa ya yang gitu. Soalnya di sini kayak gitu gue cari. Nah, udah kita jalan. Ya, PR-nya teh kalau misalnya anak-anaknya Iya, dia kita briefing dulu mereka. iya kan. udah cuma satu kali permainan, 2 kali permainan aja lah, pulang 2 kali. Nah, kita mau sembunyiin gimana? Videonya gimana? Diikutin itu kita sembunyinya. Iya sih Itu ada kayaknya. satu HP di sana. Kita ini nggak mainan beneran, ternyata Main beneran, biar waktunya. sembunyinya beneran. Oh, harus sembunyinya. Udah. Satu kamera aja. Ayo. Sembunyinya beneran. Atau enggak? Itu beneran kayak main direkam. Tapi kita jangan jauh-jauh dari gitu. Nah, Jadi kita tuh kamera tuh di tengah nih, misalnya kamera di sini. Batunya. Yang batunya di sini. Kita tuh Nah kita tuh daerah sini aja, jadi nanti kita ada nol-nolnya gitu kelihatan di kamera, tidak? Tapi kayak susah gak sih kayak kamu Masih juga? susah, masih susah. Cuman Oke, tadi aja kasih edit di zoom aja nih. atau enggak Tuh, kita iya, ada, iya, atau enggak iya. kita ada sesi ngerekam diri sendiri pakai HP. Ya kita lagi nginep atau lagi nginep lagi di sembunyi iya, gitu. iya. Ada yang mau ditambahin? Oh ya, mau nambahin aja, ini kan udah di grup kan udah ada apa sih, udah dibagi alokasi waktunya ya. Jangan, kalau bisa dipasin gitu loh, begitu, jangan sampai lebih atau kurang gitu. Makasih, geng. Yang refleksi itu maksimal harus 3 menit ya. Gue udah coba cuma susah banget 3 menit. Jadi gue lebih 30 detik. 3 menit 30 detik. Gimana? Gak apa-apa lah. Gak apa-apa, asal nggak bedanya kayak 2 menit gitu. Jauh ya bedanya. Kalau video refleksi siapa yang edit? Kayaknya nggak ada yang ngedit deh. cuma Sendiri-sendiri, satu kan? doang. Dia sendiri itu mah. Jadi kita ngasihnya udah beres gitu loh. Kayak jangan kayak masih ada paling cuma di cut awal dan akhir doang buat disatu-satuinnya. Biar halus. Ya berarti video refleksi itu udah kayak kita edit sedikit-sedikit kan? Berarti disatuin sama yang itu, yang nyatiin video keseluruhan. Mungkin nanti di G Drive-nya di ini kali ya, dibikin folder gitu, misalnya ini refleksi, ini proses, ini pelaksanaan gitu. Iya, iya Biar benar. gampang. Dibikin kayak gitu. Iya, udah ada kok, udah dibikin. Permainan tradisional bancakan ini dimainkan minimal 2 orang atau maksimal sebanyak-banyaknya. Dalam permainan bancakan, ada beberapa tata cara permainan yang perlu diperhatikan. Di antaranya, pertama, sebelum permainan dimulai, peserta melakukan pengundian dengan cara home pimpa atau sweet. Yang kalah harus menjadi petugas penjaga atau dalam bahasa Sundanya ialah jadi ucing. Kedua, siapkan pecahan genting yang disusun secara vertikal bertumpuk ke atas. Sisakan 1 pecahan genting di sebelah tumpukan genting tersebut sebagai alat untuk ucing mematikan lawannya. Ketiga, lalu
seorang anak melempar senjata berupa batu ke arah genting yang bertumpuk tersebut. Otomatis genting yang bersusun tersebut akan berserak kembali. Anak yang menjadi ucing harus menyusunnya kembali secara sempurna. Keempat, ketika anak yang ucing telah selesai menyusun gentingnya, ia harus langsung mencari teman-temannya yang bersembunyi sambil memperhatikan tumpukan genting atau bentengnya agar tidak dirobohkan oleh pemain lain. Kelima, apabila pemain terlihat atau ditemukan, ucing harus menyebutkan nama pemain tersebut, kemudian menginjak batu di sebelah tumpukan genteng sembari teriak "bancakan" sebagai tanda bahwa persembunyian pemain telah terbongkar dan pemain diharuskan keluar dari tempat persembunyiannya. Keenam, ucing harus mencari pemain yang lainnya yang sedang bersembunyi, tetapi ucing harus tetap waspada pada bentengnya agar tetap aman. Ketujuh, ketika ucing mencari teman-temannya dan tidak ada di dekat benteng, maka pemain lain boleh merubuhkan benteng itu dengan cara ditendang. Kedelapan, ucing pun harus segera menyusun kembali benteng tersebut. Maka pemain yang sebelumnya sudah dimatikan pun boleh bersembunyi lagi dan seolah permainan diulang kembali dari awal. Lalu hal tersebut terjadi ketika anak yang ucing itu akan semakin lama menjadi ucing dalam permainan. Kesembilan, lakukan sampai semua pemain ditemukan. Kemudian permainan dimulai lagi dengan home pimpa untuk menentukan ucing yang baru. Nah, teman-teman, dari permainan bancakan ini ada beberapa manfaat yang perlu kita tahu. Yang pertama, meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Karena dalam permainan bancakan, anak membutuhkan teman kelompok yang berarti memberi kesempatan kepada anak untuk bersosialisasi. Selain kebersamaan, anak-anak diajarkan untuk berempati, bergiliran, menaati peraturan, dan juga solidaritas. Lalu yang kedua, melatih kemampuan motorik anak. Karena dengan permainan tradisional bancakan, aktivitas fisik atau olahraga yang dilakukan ketika permainan berlangsung dapat merangsang gerakan motorik anak, seperti menggenggam, melompat, berlari, berjongkok, dan meloncat. Selain itu, bermain juga berfungsi untuk melatih dan mengembangkan gerakan otot pada anak-anak. Dan yang terakhir, melatih tanggung jawab, kewaspadaan, kejelian, dan kesabaran. Di mana permainan bancakan ini melatih anak-anak tentang tanggung jawab, kewaspadaan, kejelian, dan kesabaran. Dicirikan ketika anak yang ucing harus bisa menjaga dan melindungi bentengnya dari pemain lain yang bersembunyi. Permainan ini juga mengajarkan kejelian dan kecepatan, di mana anak yang ucing harus jeli mencari tempat anak yang lain bersembunyi dan harus cepat kembali ke bentengnya ketika ada anak bersembunyi yang ditemukan. Jika ia kalah cepat, maka bentengnya akan dihancurkan kembali oleh temannya. Kalau sampai kejadian seperti itu terus berulang, kemungkinan anak yang ucing akan kesal dengan hal tersebut. Disinilah kesabaran dan keikhlasan dilatih. Dia pun dituntut untuk lebih cepat, lebih jeli, dan waspada, di mana ia baru akan keluar dari status ucing ketika bentengnya yang terjaga dengan sempurna dan teman-temannya yang bersembunyi berhasil ditemukan semua. Inilah pelajaran yang bisa diambil dari permainan tradisional ucing bancakan atau bancakan ini. Falan. Namanya Fardan. Oh, Faiz. Albert.
Albi. Satu lagi? Ijlal. Ijlal. Apa namanya? Tadi permen apa namanya? Tahu. Ada saya tahu. Saya ada. Lempar sendal. Lempar sendal. Namanya tadi tuh permainan bancakan. Oh, banjakan. Bancakan. Ya. Kamu tahu nggak cara mainnya? Dah, tahu. Udah tahu ya. Seru nggak tadi? Tahu. Seru. Oke. Seru banget. Jadi siapa yang menang? Siapa yang menang? Aku 3 kali. Aku 2 kali. Aku 2 kali. 3 kali. Aku 1 kali. Keren. Nah. Oke, refleksi yang pertama adalah pengalaman membuat proyek ini yang sangat berkesan gitu ya, dengan anggota kelompok yang memang kompak gitu. Walau saya memang tidak bisa ikut serta lebih ataupun langsung dalam proyek ini, tapi saya sangat banyak terima kasih kepada kelompok saya karena mereka sangat keren. Terus yang selanjutnya, dalam mempelajari MK evaluasi ini perlu saya sadari MK ini sangat berguna sekali untuk saya ketika nanti melakukan PPL dengan nanti, yaitu bagaimana cara saya mengetahui treat yang baik dengan cara yang tepat kepada murid saya nanti. Adapun saran yang bisa saya berikan adalah project WAS ini bisa disosialisasikan sedari awal perkuliahan. Jadi kita masih bisa mempunyai waktu yang cukup serta selalu bisa konsultasi dengan cukup juga. Kelebihan dari MK ini adalah mempunyai cara belajar yang berkelompok serta memiliki nilai dasar yang bisa kita serap dalam setiap pertemuannya. Kekurangannya dalam MK ini adalah pernah terjadi suatu miskom antara kami mahasiswa dengan para dosen, tapi kekurangan itu lah bisa kita pertanggungjawabkan dan bisa kita perbaiki sama-sama. Yang terakhir adalah nilai yang saya inginkan pada mutu kuliah ini adalah A, dengan alasan saya telah mengikuti pembelajaran sampai akhir dan mengerjakan tugas sampai video ini dibuat. Terima kasih. Refleksi saya ketika melakukan tugas project itu pasti awalnya bingung, karena project itu kan kita yang merancang keseluruhan konsepnya gitu, dari mulai perencanaan, prosesnya sampai hasil akhirnya gitu. Tetapi bagi saya pribadi untuk tugas project itu justru membantu saya untuk lebih aware dan juga memahami setiap detail yang saya kerjakan gitu, karena kan semuanya direncanakan dari kita sendiri gitu. Jadi kita pasti paham apa yang ingin kita buat, terus juga gambarannya hasilnya akan seperti apa gitu. Jadi di setiap detail-detail itu kita pasti akan lebih mengerti apa yang kita kerjakan. Kemudian untuk pengalaman mengikuti mata kuliah ini sebenarnya sangat menyenangkan, karena saya merasa Bu Iba dan Bu Yani itu mengajarkan sesuatu yang sangat esensial, dalam artian tidak berbelit-belit, tidak muter-muter, dan memang ilmunya gitu, espressonya yang langsung diajarkan. Karena saya sendiri tipikalnya tidak begitu suka dengan pembelajaran yang terlalu banyak, misalnya basa-basi atau intermezzonya terlalu banyak dan berputar-putar. Saya jadi bingung gitu, inti materinya itu memangnya apa gitu. Kemudian untuk saran, mungkin karena saya juga pernah mengalami, saya menyarankan untuk mata kuliah ini sebaiknya tidak dilaksanakan secara daring, karena saya menyadari betul bahwa terlalu banyak distraksi yang terjadi pada siswa gitu ketika kita melaksanakan pembelajaran secara daring, dan juga menjadi lebih segan untuk bisa bertanya. Mungkin karena suasananya sepi, dan meskipun dalam ruangan itu banyak, tapi kan semuanya tidak bersuara kan gitu. Mungkin jadi lebih cenderung lebih pasif jadinya. Jadi lebih baik dilaksanakannya itu secara offline, karena akan lebih seru, ambience-nya itu lebih terasa hidup dan sangat interaktif gitu antara dosen dan juga mahasiswa.
Kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya tadi saya sudah sebutkan bahwa dari segi pengajaran materi saya sangat mengapresiasi apa yang diajarkan oleh Bu Iba dan juga Bu Yani. Mungkin kekurangannya itu hanya ketika Bu Iba dan Bu Yani mempunyai style pengajaran yang berbeda gitu. Mungkin kalau Bu Yani lebih satset-satset, tapi Bu Iba itu lebih mengikuti flow kita sebagai mahasiswa, karena ini kan ilmu yang baru dan detail. Jadi saya pribadi harus pelan-pelan gitu untuk dapat memahaminya. Jadi ketika tiba-tiba dipotong oleh Bu Yani, saya jadi ngeblank gitu. Saya harus butuh waktu untuk bisa menarik satu kesatuan alurnya lagi dari awal hingga akhir gitu. Dan untuk nilai yang diharapkan, yang pastinya saya berharap mendapatkan nilai A, karena saya merasa saya selalu berusaha untuk dapat hadir di setiap mata kuliah ini, mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak terlambat, dan setiap tugas-tugas yang diberikan juga saya berusaha untuk berkontribusi maksimal di dalamnya dan menerapkan ilmu-ilmu apa saja yang sudah diberikan oleh Bu Yani dan juga Bu Iba, seperti itu. Pengalaman yang saya dapatkan dari mengerjakan proyek ini adalah saya menjadi lebih tahu mengenai salah satu permainan tradisional khas Sunda, yaitu bancakan. Sebelumnya saya pernah memainkan permainan ini di tempat tinggal saya, tetapi cukup berbeda gitu. Nah, selain itu saya juga senang gitu karena bisa berinteraksi langsung dengan anak-anak dan memainkan permainan ini, sehingga anak-anak menjadi lebih tahu gitu bahwa permainan ini merupakan permainan tradisional khas Sunda. Pengalaman saya mengikuti mata kuliah ini adalah saya menjadi lebih tahu dan lebih memahami tentang kedudukan evaluasi dalam pembelajaran, kemudian asesmen, pengukuran, tes, non-tes, cara membuat soal, hingga membuat rubrik penilaian yang baik dan benar. Tentunya ini akan membantu saya ketika saya menjadi seorang guru. Mungkin saran dari saya untuk kedepannya mata kuliah ini dapat menciptakan suasana belajar yang lebih kreatif dan lebih menarik agar mahasiswa dapat lebih semangat mengikuti mata kuliah ini. Kelebihan mata kuliah ini adalah dapat membantu mahasiswa untuk memahami mengenai karakteristik penilaian dalam setiap kurikulum, kemudian soal tes, non-tes, pengukuran, asesmen, dan evaluasi dalam pembelajaran. Tentunya ini sangat diperlukan oleh seorang guru dalam mengajar atau mendidik dan membimbing siswa di kelas atau di sekolah. Sedangkan kekurangan dari mata kuliah ini adalah dosen kurang memberi kesempatan untuk mahasiswa menyampaikan argumennya secara utuh. Karena ketika mahasiswa menyampaikan argumennya, terkadang dosen memotongnya secara mendadak sehingga pendapat atau argumen yang disampaikan tidak selesai, seperti itu. Selain itu, ketika mahasiswa melakukan kesalahan dalam membuat tugas, dosen kurang memberi arahan yang jelas gitu, sehingga mahasiswa masih bingung untuk menindaklanjuti tugas yang dikerjakannya. Nilai yang ingin saya dapatkan dari mata kuliah ini adalah A, karena saya sudah berusaha semampu saya untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dan berpartisipasi dalam kelompok. Selain itu, saya juga sudah berusaha untuk hadir tepat waktu di mata kuliah ini. Pengalaman yang saya rasakan ketika mengerjakan proyek kali ini adalah kami merasakan suatu kebingungan itu, karena kan kita diminta untuk membentuk suatu proyek yang mana kita emang memegang dari rancangannya, misalnya pembentukan konsepnya seperti apa, terus habis itu secara prosesnya kita mau bentuk pembelajarannya seperti apa yang tentunya harus sesuai dengan kelompok kita masing-masing. Karena selama project ini kita mengerjakan secara sendiri, kita yang merancang, kita yang
melaksanakan proyeknya gitu, kita yang memegang. Jadi saya merasa bahwa saya juga lebih mengerti tentang konsep dari evaluasi pembelajaran tersebut sendiri. Memang pada awalnya kami merasakan kebingungan ya Bu, tentu saja gitu kan, karena ini adalah proyek pertama kita yang merancang suatu pembelajaran. Namun karena adanya masukan-masukan, kritik dan saran dari Ibu Yani dan juga Ibu Ibah, kami jadi lebih paham. Dan akhirnya walaupun melewati banyak revisi gitu ya Bu, jadi kami akhirnya bisa melakukan proyek ini dengan baik. Selanjutnya adalah pengalaman saya dalam mengikuti mata kuliah evaluasi pembelajaran sosiologi. Jadi yang saya rasakan gitu ya selama saya mengikuti mata kuliah ini adalah bahwa Bu Yani dan Bu Ibah itu bisa menyampaikan pematerian gitu ya secara to the point. Nah terus selain itu juga saya suka dengan mata kuliah ini karena dalam pembawaannya, dalam penyampaian materinya, mata kuliah ini itu sangat sistematis Ibu. Materi yang disampaikan sangat runtut gitu ya, sehingga kami, terutama saya sebagai penyimak materi, nggak merasa bingung dalam mencerna ilmu yang diberikan gitu. Selanjutnya adalah saran untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran sosiologi. Sarannya adalah sebaiknya tetap dilakukan secara luring atau offline gitu ya. Untuk kelebihan, saya suka bagaimana pembelajaran di mata kuliah evaluasi ini berjalan secara to the point dan juga pematerian yang disampaikan itu disampaikan secara terstruktur. Untuk kekurangannya mungkin di mata kuliah ini ketika ada yang sedang entah itu berpresentasi, mempresentasikan hasil atau proyeknya, itu terkadang ada beberapa rekan yang dipotong ucapannya gitu kan, sedangkan apa yang dia sampaikan ini atau apa yang dia presentasikan ini belum selesai untuk dia sampaikan semua poinnya gitu. Dan yang terakhir, untuk nilai yang saya inginkan, saya pribadi tentunya menginginkan nilai A ya Bu, mengingat bagaimana saya ikut berpartisipasi dalam entah itu kegiatan perkuliahan, ikut berpartisipasi dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, baik itu tugas yang take home maupun tugas yang di dalam kelas. Pengalaman membuat proyek ini yang pasti pertama itu kebingungan ya Bu. Kebingungannya itu mulai dari penyesuaian KD dengan isi proyeknya mau seperti apa, terus kegiatan proyeknya mau bagaimana, sampai hari H pelaksanaan. Saat konsultasi pun ternyata kelompok kami banyak kekurangannya ya Bu, mulai dari rubrik-rubrik penilaiannya sehingga mewajibkan untuk direvisi. Nah pada saat revisi tersebut itu saran dan masukan dari Bu Yeni dan Bu Iba itu sangat membantu kelompok kami untuk mengurangi kebingungan. Pada saat hari H pelaksana juga kelompok kami sedikit terkendala, yaitu dari cuaca yang tiba-tiba gerimis, tapi untungnya gerimis itu sebentar. Pengalaman mengikuti mata kuliah evaluasi ini, yang pertama mata kuliah ini sangat sistematis ya Bu, dari pertemuan 1 sampai akhir sudah dirancang. Terus pada saat menjelaskan juga mudah dipahami, tapi saat online saya pribadi saya menjadi kurang paham tentang materi yang dipelajari, mungkin karena emang udah kebiasa offline terus tiba-tiba online kali ya Bu. Terus yang terakhir itu saat ujian, materi yang diujikan itu sesuai gitu yang sudah kami pelajari, jadi tidak keluar dari materi. Saran untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran ini semoga terus mempertahankan sistematika pembelajaran, dan untuk cara berkomunikasi semoga dapat diperhalus lagi. Kelebihan dan kekurangan mata kuliah evaluasi pembelajaran mungkin sudah saya sebutkan di awal ya Bu, bahwa mata kuliah ini tuh sangat sistematis, mulai dari materi hingga kehadiran, terus ujian yang sesuai apa yang sudah dipelajari, dan materi yang disampaikan pun mudah dipahami ketika offline. Mungkin kekurangan dari mata kuliah ini dari cara berkomunikasinya semoga dapat diperhalus kembali, dan pada saat penjelasan materi semoga perbagiannya dapat diselesaikan sampai tuntas, tidak terpotong di tengah-tengah penjelasan. Nilai yang diinginkan, yang pasti saya ingin mendapatkan nilai A ya Bu, karena alhamdulillah dari kehadiran saya selalu hadir dan tidak pernah telat. Saat tugas kelompok pun
Saya selalu mengerjakan pembagian yang telah ditentukan dan kelompok saya tidak pernah terlewat deadline untuk pengumpulan tugas. Dan ketika ujian, saya selalu maksimalkan untuk menjawab jawaban dengan baik. Untuk refleksi yang pertama terkait pengalaman pembuatan proyek UAS tentunya menyenangkan karena kami diberikan kesempatan untuk menyusun, merancang, dan juga melaksanakan apa yang sudah kami buat sebelumnya gitu mengenai permainan tradisional yang menjadi karakter dari kelompok kinestetik. Selain itu sangat bermanfaat juga karena di sini kami menjalin kolaborasi antar anggota dan juga kolaborasi bersama masyarakat setempat gitu terkait pelaksanaan proyek UAS mengenai permainan tradisional ini. Adapun untuk pengalaman mengikuti mata kuliah evaluasi pembelajaran tentunya sangat bermanfaat karena apa yang disampaikan oleh Bu Yani, Bu Iba itu dapat kami pahami dan juga sangat mendetail sehingga mampu menjadi bekal kami gitu ya untuk kedepannya ketika kami dihadapkan dengan peserta didik mau itu di PPL ataupun kedepannya ketika kami menjadi calon guru pendidikan sosiologi. Adapun untuk saran atau perbaikan yang bisa saya ajukan gitu mengenai evaluasi pembelajaran ini yaitu ketika pelaksanaan ujian tengah semester di mana yang masih berbentuk teori mungkin kedepannya bisa diimplementasikan terkait praktik ataupun hal-hal yang sudah kami pelajari gitu. Jadi mungkin serupa dengan UAS tapi dalam lingkup yang lebih kecil dan dalam beberapa materi yang sudah kami pelajari saja seperti itu. Jadi bukan lagi teori tapi kami sudah mempraktikkan dan juga mengimplementasikan apa yang kami pelajari sebelumnya. Refleksi selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan mata kuliah, di mana untuk kelebihannya sendiri di sini sangat inovatif dan juga dengan dikelompokkannya sesuai karakter kami gitu membuat kolaborasi kami semakin meningkat dan kami jadi mengetahui terkait karakter satu sama lain dan itu sangat menyenangkan untuk pembelajaran di perkuliahan. Untuk kekurangannya sendiri mungkin ada beberapa pertemuan di mana cara penyampaiannya itu sangat menegangkan gitu sehingga kami sulit untuk memahami apa yang sedang dijelaskan pada pertemuan itu. Adapun untuk nilai yang saya inginkan yaitu nilai A dengan rasionalisasi bahwa saya selalu terlibat dalam diskusi kelas maupun diskusi kelompok dan juga dalam setiap pertemuan ketika kelompok harus mempresentasikan, saya selalu menjadi vokal gitu dalam mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan sebelumnya.